teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya sehat dong. Nah, buat teman-teman yang kurang sehat, dimanapun berada, semoga cepat lekas sembuh ya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur karena berkat kemurahannya kita masih dapat merasakan berkatnya. Sebelumnya teman-teman jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe. Perkenalkan, nama saya Giri Marudut Sinaga dengan NIM A412 41174 dari program studi Teknik Produksi Benih jurusan Produksi Pertanian angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul viabilitas benih. Sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu viabilitas benih? Viabilitas benih adalah kemampuan benih untuk tumbuh dan berkecambah menjadi kecambah yang normal. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi viabilitas benih. Yang pertama, kondisi penyimpanan, yaitu suhu dan kelembaban. Yang kedua, umur benih, yaitu benih yang lebih tua cenderung kehilangan viabilitas. Yang ketiga, kualitas benih, yaitu faktor genetik, ukuran, dan kondisi fisiologis. Selanjutnya ada kadar air. Kadar air yang tinggi dapat mempercepat penurunan viabilitas benih. Hal ini dikarenakan kadar air yang tinggi dapat meningkatkan kegiatan enzim yang akan mempercepat respirasi dan membuat benih kehabisan bahan cadangan makanan. Selanjutnya, kelembapan. Kelembapan yang tinggi dapat meningkatkan kadar air benih yang dapat memacu pernapasan benih. Kelembapan yang tinggi juga dapat membuat benih mudah terserang bakteri dan jamur. Selanjutnya ada suhu dan ketersediaan air. Suhu dan ketersediaan air dapat mempengaruhi ukuran, daya viabilitas, dan vigor benih. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan seperti banjir atau panas dapat mempengaruhi viabilitas benih. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan seperti Selanjutnya ada penyerbukan, yaitu sifat-sifat yang diturunkan dari karakter pohon induk mempengaruhi mutu benih yang dihasilkan. Dan yang terakhir ada kondisi saat di lapangan. Kondisi saat benih ditanam di lahan pertanaman, seperti tercampurnya benih dengan benih varietas lain atau material lainnya yang dapat mempengaruhi mutu benih. Selanjutnya, metode pengujian viabilitas benih. Yang pertama, pengujian kecambah, yaitu melibatkan menanam benih dan mengamati tingkat perkecambahan. Yang kedua, pengujian tetrazolium, menggunakan pewarna tetrazolium untuk mendeteksi jaringan hidup dalam benih. Dan yang terakhir ada pengujian X-ray, yaitu melihat struktur internal benih untuk mengetahui kualitasnya. Selanjutnya, prosedur. Di sini ada beberapa prosedur, yaitu menyebar benih di atas media lembab, menunggu perkecambahan dalam waktu tertentu. Itu biasanya berkisar dari 7 sampai 14 hari. Selanjutnya, menghitung persentase kecambah yang berhasil. Kriteria viabilitas, persentase kecambah yang hidup dengan yang tidak berkecambah. Maksudnya kecambah yang normal dan abnormal. Dan satu lagi ada yang benih mati. Selanjutnya substrat pengujian dapat berupa kertas seperti kertas basah, kertas berpori, atau kapas penghisap, dan juga ada pasir. Substrat pengujian harus memenuhi beberapa syarat, yaitu tidak mudah robek, steril, tidak toksik, dapat penyerap, warna, memudahkan pengujian. Pengujian daya kecambah benih merupakan tolak ukur kemampuan benih untuk tumbuh dan berproduksi normal pada kondisi lingkungan yang optimal.
Nah, apa aja sih manfaat untuk mengetahui viabilitas benih? Yang pertama, untuk mengetahui potensi kinerja benih di lapangan. Yang kedua, untuk mengetahui kekuatan dan ketahanan tanaman setelah perkecambahan. Yang ketiga, mengetahui perbedaan penting dalam potensi fisiologis di antara kelompok benih. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih antara lain sifat genetik, daya kecambah dan vigor, kondisi fisik, kadar air awal benih, tingkat kematangan benih. Untuk mempertahankan viabilitas benih, teman-teman dapat memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti media simpan, kadar air benih, dan kelembapan. Nah, di sini saya akan memaparkan jenis-jenis viabilitas benih yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas benih, yaitu viabilitas fisiologis, menunjukkan kemampuan benih untuk berkecambah secara optimal dan tumbuh menjadi bibit yang sehat. Ini mencakup penilaian apakah benih memiliki cadangan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan awal. Yang kedua, viabilitas biokimia, melibatkan aktivitas enzim dan proses biokimia yang terjadi di dalam benih. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa mekanisme internal benih masih aktif, seperti kemampuan sel untuk memproduksi energi. Yang ketiga, viabilitas fisika, berkaitan dengan struktur fisik benih, seperti kondisi kulit atau lapisan luar benih. Memiliki benih yang rusak, benih dengan kerusakan fisik seperti retakan atau patah biasanya memiliki viabilitas yang rendah. Viabilitas genetik, menyatakan kualitas genetik benih, yaitu apakah benih memiliki bahan genetik yang baik untuk menghasilkan tanaman dengan sifat unggul. Benih dengan genetika yang buruk mungkin memiliki viabilitas yang rendah. Viabilitas mekanisme dapat terjadi jika ada faktor eksternal seperti tekanan dari dampak yang mempengaruhi kemampuan benih untuk berkecambah. Misalnya benih yang rusak akibat proses penanganan atau transportasi. Dan yang terakhir ada viabilitas benih, biasanya dilakukan melalui uji perkecambahan seperti uji tetrazolium atau metode lainnya yang membantu menentukan tingkat kemampuan benih untuk tumbuh dengan baik. Nah, kesimpulannya, viabilitas benih adalah kunci dalam keberhasilan budidaya tanaman. Viabilitas benih adalah ukuran jumlah benih yang hidup dan dapat berkembang menjadi tanaman yang akan berproduksi di lahan yang sesuai. Uji viabilitas benih ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan berkecambah dari suatu kelompok benih untuk kondisi tertentu. Viabilitas benih dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi seperti sifat genetik, daya kecambah, vigor, kondisi fisik, kadar air benih awal, dan tingkat kematangan benih. Untuk mempertahankan viabilitas benih, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seperti media simpan, kadar air, dan kelembaban. Benih harus disimpan dalam kondisi fisik dan fisiologis yang baik sejak saat dipanen hingga saat ditanam. Benih dengan vigor tinggi harapannya dapat mentoleransi suhu dan kelembaban yang tinggi. Selanjutnya, nah di sini merupakan slide bonus buat teman-teman. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur atau penyampaian yang kurang saat pemaparan materi saya, mohon dimaafkan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau sejenisnya, jangan lupa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, see you. Bye-bye.